Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum Java fundamental. Nah, untuk kali ini setelah Eclipse kemarin ya, kali ini kita akan bahas tentang aplikasi yang bernama Alice ya. Alice 3 ini nanti tampilannya ketika dibuka akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin yang pertama pengantar dulu. Apa itu Alice ya? Alice ini adalah sebuah lingkungan pemrograman 3 dimensi. Ya, bentuknya kalau saudara lihat ini pemrograman 3 dimensi yang inovatif, kemudian memudahkan untuk membuat animasi tentang sebuah cerita. Ya. Memainkan permainan ya, atau video. Nah, Alice ini termasuk kategori open source, ya, open source. Untuk menjadi paparan dari mahasiswa dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, nanti saudara akan tahu tentang konsep dasarnya ya dari pembuatan animasi 3 dimensi ini. Jadi nanti misalnya ada manusia, ada hewan, kendaraan ya. Nah, dalam antarmuka ini, Alice ini sangat interaktif ya. Artinya nanti kita tinggal melakukan drag and drop saja yang dibutuhkan ya. Kemudian untuk kode programnya sesuai dengan standar bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Seperti Java, C++, C# ya. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat sebuah objek ya, sebuah objek Alice ini. Ini sudah ada ya, sudah ada objek. Ketika kita jalankan, kita running ya, kita akan coba lihat dulu programnya. Nah, kita ulangi ya. Jadi ini ada 2 orang, dia menyapa, kemudian dia membalas, dia berjalan ya, kemudian ada pernyataan jangan, kemudian dia. Nah, ini nanti modelnya kita akan membuat animasi seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk yang pertama ya, saudara bisa buka software Alice-nya ini. Buka softwarenya ini, kemudian nanti untuk linknya, masternya sudah saya sediakan ya, saya sediakan. Jadi pertama kali tampilannya nanti seperti ini. Kita akan memilih untuk tempatnya ya. Kita akan memilih untuk tempatnya, misalkan di dalam ruangan, berarti saya pilih room. Saya pilih room, ya ini banyak tempat ya. Kemudian saya klik tombol OK. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya nanti ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian ya untuk tampilan Alice di sini. Jadi navigasinya ada 2 editor ya, 2 editor yang berbeda. Yang pertama ada kode editor, ya ini ditampilkan sebelah kiri. Ini yang dinamakan kode editor. Kemudian ada edit editor, ya ini sebelah kanan. Ada setup scene, ya ini di kanan. Nah, untuk beralih ke 2 editor dengan menggunakan tombol ini ya. Ini kalau ini misalkan dari sini, kemudian kalau kembali lagi edit kode ini ya. Edit kode untuk kembali ke beralih ke tombol pengaturan scene-nya ya. Tombol pengaturan scene-nya. Nah, kita mulai coba saya akan buat 2 buah objek. Saya akan mulai 2 buah objek. Saya pilih setup scene-nya ya di sini. Kemudian saya pilih objeknya ya di sini banyak sekali objeknya.
Ya, seperti ini. Ini di galeri yang sudah ada. Ya, kita bisa pilih untuk objek yang kita inginkan. Misalnya, nah ini saya kepingin nanti ada 2 orang wanita ya, yang namanya Carnegie Mellon, yang satu namanya Wonderland. Nah, ini. Kemudian ini saya kasih nama, ini misalkan saya kasih nama gadis 1 ya. Kemudian saya klik tombol OK. Nah, dia posisinya ada di sini. Kemudian saya tambahkan lagi, bisa di sini ya. Ini tinggal saya drop and drag lagi di sini. Nah, ini saya kasih nama gadis kedua. Gadis kedua. Kita klik tombol OK. Nah, ini ada seperti ini. Ya. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi, nah ini ya. Ini kita juga bisa memilih pakaian-pakaiannya ya. Kita juga bisa memilih, misalkan contohnya saya mau menambahkan ini anak kecil ya. Saya tambahkan di sini. Nah, ini kita menentukan pakaiannya ya. Pakaiannya, kemudian kita tentukan juga nah, ini rambutnya ya. Kemudian nah, ini bentuk rambutnya, kemudian mukanya ya. Nah, ini bajunya. Ini kita juga bisa menentukannya. Nah, ini misalnya. Ini ada anak kecil ya. Kalau ngapus tinggal bisa klik kanan ya, pilih delete ya. Ini ada 2 objek, kemudian saya pilih untuk propertinya ya. Saya pilih untuk propertinya di sini. Itemnya. Ini banyak sekali ya. Ini saya coba ganti nah, misalkan di sini ada rak ya, rak sepatu misalnya di sini. Kemudian saya pilih bookcase ya. Nah, di sini ada rak sepatu. Nah, Oke, kalau memindah saudara tinggal klik ini ya. Ini tinggal di drag saja ke sini, misalnya. Ini tinggal di drag saja ke sini, misalnya. Kemudian kalau ingin mutar, saudara di sini di sebelah kanan ada tombol rotation. Nah, ini bisa diklik ya. Bisa diklik, dia nanti posisinya nah, ini kalau kepingin di apa? Posisi orangnya ya, posisi orangnya. Nah, ini kalau mau mutar ya, pilihnya rotation ya. Nah, ini misalkan di sini tinggal geser ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kita ini ada 2 objek ya. Nah, ini misalkan di sini. Nah, jadi di sini kita ada 2 objek, tentunya nanti kita bisa kreatif ya, kreasi untuk membuat banyak objek lagi. Nah, untuk menyimpannya, saudara tinggal klik file, kemudian pilih save atau save as ya, ditentukan ketika saudara akan install Alice ini, nanti otomatis ada di dokumen ya, Alice, kemudian kita masuknya ke My Project.
Saya kasih nama alis 2 ya. Saya kasih nama alis 2. Kemudian saya pilih tombol save. Nah, ini sudah tersimpan dengan nama alis 2 ya. Nah, ketika kita jalankan ya belum ada apa-apa, itu artinya kita belum memberikan perintah untuk ketiga objek yang ada di sini. Ya, ini belum ada apa-apanya. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan perintah ya. Kita coba untuk memberikan perintah. Nah, ini saya geser aja. Untuk memberikan perintah, kita tinggal kembali ke edit kode ini, ya, edit kode di sini, ya. Di sini nanti di bagian metodenya ya, bagian metodenya. Kalau ini scene-nya, ya, ini bagian metodenya. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu, di sini kita ada this ini ya, di sini berarti yang ada di ruangan ini this room, ya. Kemudian kamera gadis 1 ini, ya. Ini banyak pilihannya, ya. Kemudian ada gadis 2, ada bukes. Misalkan ada percakapan ya, percakapan di sini sudah ada setting. Ya, jadi caranya ini aktif di gadis 2, kemudian setting saya drop statement in here ini. Nah, kita mau bicara apa? Misalkan custom text string ya. Kita ketikkan, misalkan saya tuliskan hai gadis misalkan ya. Kemudian yang kedua ini akan membalas persapaannya. Sama, saya klik ke sini, gadis kedua, saya custom juga misalkan. Kemudian oke, saya tambahkan lagi di sini. Ada apa ya misalnya. Sehingga kita jalankan. Nah, ini dia bicara, hey gadis, saya juga bicara lagi, ada apa? Ya, itu untuk gambarannya. Nah, kemudian untuk memindahkan objek, misalkan di sini, saya kepingin memindahkan objek. Di sini saya klik gadis 2 ini. Ini kalau diklik ini kan berpindah ya gadis 1. Kemudian kalau diklik ini bookcase-nya ya. Saya pilih yang gadis kedua. Kemudian posisinya dia akan berpindah ya, move. Gadis 2 saya tampilkan ke sini. Gadis dia akan move kemana? Misalnya akan move ke depan sekitar 2 ya, 2. Nah, coba kita lihat. Nah, dia jalan kira-kira 2 ya, 2 seperti ini. Ini tadi posisinya yang kurang pas ya. Sehingga ketika dia jalan, nah ini posisinya yang kurang pas ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Nah, oke. Kemudian kita kembali lagi ke edit kode. Ini 2 kalau terlalu banyak bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti misalkan menjadi 1. Atau kita juga bisa custom desimalnya. Misalnya 1.5 ya, 1.5. Oke. Oh, 1.5 jadi 15. Atau 1 aja ya. Nah, 1 aja. Kita coba jalankan running ya. Nah, dia jalan ya, dia jalan ke sini. Itu untuk prosesnya. Misalkan kita ganti ya kita tinggal edit aja. Kita ganti 1 misalkan 0,5 ya. Bisa ya 1,5 ya. Nah, ini jalan ya. Kemudian misalnya setelah ini kita tampilkan ya, kita coba untuk tambahkan kameranya ya. Kameranya di sini ya, kameranya misalnya posisinya ya, posisinya saya tambahkan di sini. Dia nanti kira-kira
ke kanan ya, ke kanan kira-kira 1 ya. Coba jalankan. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kameranya otomatis akan berpindah ke posisi sebelah kanan ya. Misalkan kita tambahkan ya, kita tambahkan di sini tulisan ya di sini. Misalkan saya ke sana ya. Kemudian ini akan menjawab misalkan di sini seperti ini. Kemudian dia nanti langsung ambil posisi ya. Posisinya saya ambil posisi di sini. Ke kanan Bugis ya. Kita coba jalankan. Nah, ini datang, kemudian posisinya ganti, saya ke sana ya. Jangan. Nah, dia posisinya ke belakang ya. Nah, itu untuk gambaran tentang alis ya. Jadi ini sangat sangat detail, artinya ketika kita ingin membuat sebuah objek ya, objek itu berputar, kemudian posisinya kemana, itu memang banyak sekali fungsinya ya, banyak sekali fungsi yang ada di sini ya, banyak sekali fungsi yang ada di sini. Oke, ini untuk gambarannya ya, gambarannya misalkan Bugis ini posisinya bisa apa saja misalnya. Dia kemudian misalkan dipindah nanti ya, dia dipindah ke move and oriented to this camera misalnya. Kita coba ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, mungkin untuk pembuatan 3 dimensi itu pengantar sekilas ya. Pengantar sekilas. Jadi saya minta nanti saudara untuk bisa berkolaborasi ya. Artinya bisa membuat sebuah animasi mungkin yang menarik lagi ya, yang lebih bagus lagi ya, seperti ini. Jadi ini kita simpan, misalkan kita buat baru lagi, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan yang baru. Misalnya ada di misalkan ada di hutan ya. Misalkan ada di hutan Amazon ya, kemudian kita tunggu prosesnya ya. Ada di hutan, kemudian nanti untuk yang posisi yang ada di sana nah, ini apa saja, misalkan di sini ada, nah kita tinggal drag aja ya. Ini posisi orangnya ya. Ya. Nah, itu gambarannya, nanti mungkin bisa kreatif lagi dalam mengeksplor alis ini sehingga saudara tahu ketika belajar pemrograman berorientasi objek itu banyak sekali perintah-perintah ya, kita menggerakkan objek, kemudian kita ambil dari sisi atas, dari sisi bawah, dari sisi kanan, dari sisi kiri dan seterusnya. Ya. Mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan tentang alis ini. Jadi tentunya ketika ini kreativitas ya, kreativitas kita sudah tahu cara-caranya, kemudian saudara tinggal kreatif. Baik, saya kira cukup untuk
pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.